Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self-Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan mindset dan kualitas hidup Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya mulai sharing, silakan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Apakah Anda saat ini sedang bingung, resah, mungkin marah dan kecewa dengan orang-orang terdekat? Mungkin dengan suami, istri, pasangan, anak, teman, rekan kerja, dan sebagainya. Setelah mungkin mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan untuk Anda. Tapi di sisi lain, Anda masih ingin mempertahankan atau memperbaiki hubungan. Anda juga mungkin bertanya-tanya, bisa nggak sih seseorang berubah? Bisa nggak sih manusia itu diubah? Apalagi kalau kasar dan sering berbohong. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, izinkan saya menjelaskan beberapa hal. Setelah penjelasan saya, silakan tulis di kolom komentar, menurut Anda, dia bisa berubah nggak sih? Sebelum mengatakan iya ataupun tidak atas pertanyaan Anda, apakah seseorang bisa berubah atau tidak, perhatikan dulu dengan seksama kebiasaannya. Pahami aturan pertama, jika sesuatu sudah terjadi berulang kali, berarti ini bukan tentang perilaku biasa, akan tetapi kebiasaan. Riset dari University College London yang dimuat dalam jurnal psikologi menunjukkan bahwa setidaknya dibutuhkan waktu 66 hari untuk mengubah kebiasaan. Jadi artinya ini semua butuh proses, nggak bisa instan. Sebelumnya, Dr. Maxwell Maltz pada buku Psycho-Cybernetics: A New Way to Get More Living Out of Life mengatakan butuh waktu 21 hari untuk membangun kebiasaan dan butuh 90 hari menjadikannya gaya hidup. Tentunya aturan 21/90 ini nggak berlaku bagi semua orang. Ada orang yang cepat sekali mampu merubah kebiasaan, namun ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama dari 21/90. Namun setidaknya 21/90 dapat dijadikan sebagai sebuah spirit dan momentum untuk mengukur pencapaian berdasarkan progres yang sudah kita lakukan. Dan keberhasilan itu memiliki pola. Nah, pola kalau dalam bentuk nyatanya adalah kebiasaan atau habit yang baik. Untuk mengubah kebiasaan, buatlah targetnya terlebih dahulu. Dari hal yang ringan aja dulu. Misalnya, pengen bangun tidur lebih awal. Biasanya bangun jam 5, ubah menjadi jam 4. Tidurnya lebih awal. Paksakan untuk lakukan secara rutin selama 21 hari untuk menjadikannya sebuah kebiasaan, lalu lakukan 90 hari, nantinya akan jadi gaya hidup. Awalnya kita akan merasa aneh, ada yang nggak nyaman gitu ya, ketika bangun jam 5 atau jam 4 atau mungkin bangun jam 3 karena terbiasa bangunnya siang misalkan. Jadi untuk melihat seseorang sudah berubah atau belum, lihat saja perilakunya minimal 66 hari, lebih aman lagi 90 hari, dan dia sudah konsisten melakukan itu secara terus-menerus. Pahami juga aturan kedua tentang siklus seseorang mendapatkan value dalam hidupnya. Manusia itu memiliki sifat bawaan dalam dirinya, sifat membentuk perilaku, perilaku yang konsisten membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk karakter, karakter menjadi keyakinan, keyakinan menjadi value atau nilai diri yang menjadi landasan seseorang membuat keputusan dan bertindak. Jika sudah sampai pada tahap value, ini berat bos. Seseorang jadi sulit untuk diubah. Di tahap ini biasanya dia akan bilang seperti ini, saya ini emang udah dari sananya begini, kamu mau terima syukur? Enggak, ya udah. Sulit bagi saya untuk nggak temperamen jika ada yang mancing emosi. Nah, jika seseorang sudah sampai di tahap ini, menurut Anda masih bisa berubah nggak ya dia? Silahkan share opini di kolom komentar. Gordon Allport, seorang psikolog, mengatakan bahwa orang dewasa yang sehat, sebagian besar tingkah lakunya dimotivasi oleh pikiran sadar. Karena orang dewasa yang sehat, tingkah lakunya dikontrol oleh kesadarannya. Mereka bertindak berdasarkan rasionalitasnya, bukan atas dasar pengalaman masa lalu. Jikapun ada pengalaman masa lalu yang berbekas di alam bawah sadar, dia mampu healing dirinya
karena secara sengaja mengupayakan dirinya healing dari segala peristiwa masa lalu bertindak dengan kesadaran berpikirnya. Hal ini memberikan kita kabar baik sekaligus buruk. Kabar baiknya, optimisme bahwa semua orang bisa berubah jika mendapatkan kesadarannya. Kabar buruknya, sehebat apapun usaha Anda, sehebat apapun motivatornya, life coach-nya, nggak ada yang mampu mengubah dia kecuali dirinya sendiri. Jadi mulai hari ini, stop berusaha mengubah orang. Anda itu hanya tamu dalam hidupnya. Sementara kunci pikirannya ada pada dirinya sendiri. Jadi gimana? Bisa berubah nggak sih dia? 3 cara berubah menjadi lebih baik. Yang pertama, akui. Akui bahwa ada yang tidak benar, ada yang sedang tidak baik-baik saja. Saya perlu perubahan. Tidak akan ada perubahan jika seseorang terlalu pengecut untuk mengakui bahwa saya perlu berubah. Itu harus datang dari dirinya sendiri. Yang kedua, terima bahwa saya ini manusia yang tidak sempurna. Saya berbuat salah. Saya terima kelebihan satu paket dengan kekurangannya. Saya maafkan kesalahan diri ini. Saya mencintai diri saya sendiri. Yang ketiga, berdamai. Maksudnya adalah ikuti prosesnya dengan hati ikhlas. Lepaskan dengan damai segala hal yang tidak mendukung sukses dan bahagia Anda, termasuk masa lalu Anda yang sakit, yang buruk, yang membawa keburukan pada hidup Anda hari ini. Bertindaklah dengan kesadaran penuh. Tidak ada satupun yang pasti terjadi di dunia ini kecuali perubahan. Jika Anda berubah menjadi lebih baik, artinya Anda bertumbuh. Dan kesempurnaan adalah hasil peningkatan diri secara berulang. Selamat menikmati perjalanan dan merayakan hidup dengan selalu bertumbuh lebih baik. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing kali ini. Pada video selanjutnya saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Jadi pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan kenalan dengan Coach Prim pada hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri menjadi versi terbaik dirimu.